Di video kali ini kita akan membahas pada bagian menu peminjaman. Nah, pastikan untuk kategori buku ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke peminjaman. Berarti di sini kita fokus ke peminjam dulu. Nah, sebelum masuk ke codingan, saya terangkan dulu pada transaksi peminjaman. Nah, nanti kita akan ada case atau fungsi seperti ini. Peminjaman nanti dari si peminjam nanti ada perintah input ke tabel peminjaman dengan statusnya nanti ada proses. Nanti peminjam itu ada status proses atau pending, jadi pengajuan, kemudian dipinjam, berarti nanti ini petugas atau admin udah menyetujui, kemudian ditolak. Ditolak ini bisa ada dua sebab. Satu, karena sudah dipinjam sama pinjam lain, atau ditolak sama admin. Ya, kayak gini, peminjam nanti milih buku, kemudian milih tanggalnya kapan. Peminjam milih buku dan tanggal. Nah, di sini nanti ada aksi input ke tabel peminjaman dengan status jadi proses. Kemudian nanti petugas dan admin itu akan memverifikasi. Nah, ketika verifikasi ini nanti ada perintah update ke tabel peminjaman, status menjadi itu antara dipinjam atau ditolak. Nah, ini. Kemudian di sini nanti ada beberapa case. Maksudnya case itu adalah kondisi dimana ketika ini ya. Jadi ada case seperti ini. Case 1, buku yang sudah dipinjam tidak bisa dipinjam. Yang kedua, buku yang mau dipinjam kemudian sudah ke ini apa ya? Sudah ada yang mendahului peminjam lain. Jadi kita udah mengajukan buku, mau pinjam, kemudian jadi ada dua peminjamnya, ada dua atau lebih peminjam mengajukan peminjaman yang sama. Nanti ketika salah satu disetujui peminjamannya, maka yang lain akan ditolak. Kenapa seperti ini? Ya karena kita mencegah ini bugnya, karena bukunya kan hanya ada satu, bukan stok. Nah, ini case-nya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian sini. Ingat, kalian pahami dulu alurnya ini, baru codingannya. Kita masuk ke peminjam, kita buka ini halaman baru. Saya pakai menu privasi ya, bisa 2 login. Ini saya login sebagai ini ya, sebagai peminjam. Ini ada buku tambah. Oke, kita masuk ke ini dulu ya, ke template di bagian URL-nya.
Ini kita tambahkan peminjam dan kita cek. Ya udah deh, peminjam. Jadi nanti ada daftar buku peminjaman. Jadi ini kayak riwayatnya. Ini peminjaman. Terus ada lagi koleksi. Jadi koleksi. Ganti apa ya? Saya lupa sih. Bisa. Sekarang kita masuk ke buku. Nanti kita buat counter buku ya ini ya. Oh iya. Jadi ini kan admin buku. Jadi kalau kita tuliskan kayak gini ya, ini kan udah tuliskan admin buku, dia ini kan bisa login. Nah, terusnya kan nggak boleh. Nah, caranya biar nggak bisa markas ini di patternnya sini, kayak gini. If kita kasih apa namanya perintah lagi, if jika user data levelnya itu dia peminjam, nanti dia akan pindah ke home aja seperti ini. Kita refresh. Nah, admin buku adalah, oh iya ini role ya, bukan level ya. Aduh mah, kita cek. Nah, kayak gini, dia nggak bisa masuk ke admin apa misalkan ya, kategori. Oh ya, kategori kan belum dikasih ini. Nah, ini kita kasih ini, kasih ke kategori. Jadi nanti ini apa namanya, si peminjam dia nggak bakal bisa masuk ke menunya si admin. Kita F5 nggak bisa, dia dialihkan. Jadi ini ada perintah untuk mengalihkan ke halaman home. Oke, lanjut, kita kembali lagi ke menu buku. Jadi pertama di sini kita tampilkan bukunya dulu. Di sini buku, kita bisa copy aja dari codingannya ini ya. Kita close semua buku ini, kita copy semuanya, kita buka peminjam, kita buat namanya buku.php. Nah, sebenarnya kita pakai semua ini aja sih, cuma indeksnya aja. Yang ini kita hapus. Berarti ini kita kasih kebalikannya ya. Ini kan si ini tuh peminjam, atau kasih ini, kalau admin nggak bisa kesini, berarti kasih admin dan kasih gini, admin, kemudian ini ada lagi namanya petugas. Jadi nanti petugas admin nggak bisa masuk ke orangnya peminjam. Kenapa ya? Emang nggak boleh. Terus edit nggak mungkin ada edit, simpan nggak ada, update juga nggak ada. Ini saya terus nanti dia masuk ke peminjam. Ini kasih buku, kita refresh, kita copy aja dari buku indeks ini, copy semuanya. Kemudian kita buat view namanya buku di sini, buat folder peminjam. Kemudian buat view namanya buku. Jadi tampilkan dulu bukunya baru dipinjam. Kita nggak perlu button ini ya, button modalnya ya. Nah, ini apa ini? Oh iya, ininya apa namanya, kita belum ganti ini tadi. Nah, ini kan buku harusnya kan koleksi. Nah, ini
nanti kita versinya nanti ada satu itu apa ya, tambahkan ke koleksi, tambahkan koleksi atau add favorit biar kalau kalian sedikit favorit, tapi ini nanti kita kosongin dulu aja, bisa kayak gini dulu. Terus ada ini pinjam. Nah, yang dikirimkan ini nanti peminjam, kemudian buku, ini foldernya, ini kontrolernya, kemudian ini ajukan, terus ini ID-nya. Kita cek apa ini, kok kayak gini, add to favorite class. Oh, ininya kurang rapi ya, kita kasih ref tapi kosong dulu aja. Kok masih gini? Nah, ini masih nanti ya ini. Kemudian ini pinjam. Jadi nanti sini akan tampil daftar bukunya gitu. Kita bisa pakai namanya, kita kita kasih tampilan kayak edit buku. Berarti kita copy aja dari buku edit. Terus di sini kita kasih namanya ajukan.php. Berarti di sini kita butuh ini controller untuk membuat ajukan ini. Ajukan. Tadi yang ini salah ini. Pinjam ini ajukan. Nanti controller ajukan. Nah, kita copy dari si ini aja, karena dia nanti kan ini dia akan tampil kayak edit, jadi kayak tampilin dulu buku yang dipinjam itu namanya apa, penerbitnya siapa, seperti itu. Ini kita copy, kemudian paste di sini, nanti jadi ajukan. Ini peminjam, terus ini jadi tadi ajukan. Kita cek. Nah, ini kita nggak ngedit ya, ini kita ganti jadi read only semuanya. Kita ganti jadi read only semua, karena ini hanya sekedar preview, tidak ada aksi untuk nyimpang atau update, cuma ngeliat aja seperti ini. Nah terus oh iya, ini kategorinya kita kasih ini aja ya, kita kasih kayak ini kategori, terus ini ada lagi namanya tadi nama kategori apa ini, salah. Oh ya, kita cek tadi saya udah ini kan nggak ada joinnya, makanya dia nggak error. Kita butuh ini, kita join ya, kita pakai yang join, berarti kita butuh ini. Untuk ini kategorinya nggak perlu. Ini kita tambahin A, ini A titik, kategorinya dihapus, peminjaman. Nah, masih kosong. Di sini ada kategorinya ya. Ini masih kosong. Bentar. Buku, nama kategori.
Kita cek lagi. Oh iya, ini tadi saya minta number ya, gara-gara ini nggak bisa tampil infonya. Nah, ini. Nah, terus tombolnya ini kita buat jadi apa ya? Ajukan peminjaman. Jadi peminjaman kan ini ya, ada inputan ini. User ID ini dia didapat dari yang login. Buku ID dia didapat dari ini. Nah, ini. Jadi name-nya yang middle ini kan nggak perlu karena dia bukan inputan. Penulis ini nggak perlu. Nggak perlu. Nggak dapat nggak masalah. Cuma karena ini hanya nambahin aja. Terus tanggal pinjaman ya, tanggal pinjaman ini kalian bisa buat dua opsi, yaitu tanggalnya kalian buat secara otomatis diklik pada apa namanya itu mouse atau milih sendiri, atau secara otomatis. Nah, untuk pada case ini kita buat tanggalnya itu milih sendiri aja. Jadi di sini kita buat inputan baru, yaitu adalah tanggal peminjaman, tipenya date, kita kasih required. Saya ulangi lagi. Jadi untuk tanggalnya itu kalian buat opsinya satu, dipilih tanggalnya seperti ini, atau tanggalnya dibuat sesuai otomatis via sistem. Nah ini kita buat cara pilih sendiri aja, nah lebih fleksibel. Oke, kita cek lagi tadi. Ini dia input ke tabel peminjaman. Nah, input peminjaman berarti di bagian sini kita cek ini kan tanggal kita cek user ID dari session, buku ID dari yang dipilih tadi di input tipe hidden tadi di sini, dari sini, kemudian tanggal tadi dari yang tadi ini date. Oh ya, name-nya. Nah, ini kan lupa kan, ini wajib nih, tanggal peminjaman. Pengembaliannya masih nanti, kita kasih dulu aja. Status peminjaman nanti langsung jadi proses. Ini oke semuanya. Nah, ini kita langsung ganti jadi apa ya, ke controller buku aja kali ya. Jadi ini peminjam slash buku, kemudian slash pinjam. Tadi kan input kan perintahnya. Nah, kita bisa copy aja perintah input ke tabel ini. Saya suka ngopi soalnya. Nah, ini di bagian apa deh, ini kasih pinjam, nanti kita di sini. Nah, sebelumnya ini, jadi ini kita tambahkan. Jadi ini nanti kalau dia tidak tersedia akan jadi tidak akan ada tombol pinjam. Nah, kita buat if dulu di bagian view-nya si ini, buku sini. Nah, ini kita buat if jika statusnya itu adalah tersedia, dia akan ada tampilan yang ini. Jika tidak, ya dia berarti tidak akan tampil. Ini kita hapus. Apa ini? Oh iya, ini kurang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau ini tidak tersedia, dia nggak akan tampil. Nah, itu cara pertamanya. Kita cek lagi, kita pinjam seperti ini. Terus kita
kita masuk ke bagian mana yang tadi, nah ini pinjam. Nah, pertama kita buat lagi validasi lagi ya. Jadi apa namanya, udah bener gak sih kalau bukunya itu statusnya apa namanya, tersedia atau enggak sih, pasti enggak ya, bisa kalian kasih, bisa kalian enggak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian pinjam. Nah, tadi itu yang diinputkan ada tadi buku ID, terus ada lagi namanya apa tadi, user ID. Nah, user ID ini dia didapat dari session, berarti kita ambil dari sini. Nah, ini kita copy, ini berarti user ID. Terus apa lagi tadi, tanggal peminjaman. Tadi namanya apa tadi, tanggal peminjaman. Pembelian nggak usah karena masih nanti dieditnya. Terus status peminjaman, kita ganti ini aja ya, status ya, apa jangan ya, ribet, nggak terbiasa kasih ini ya, kata-kata sesuai tabelnya. Statusnya dia langsung jadi misalkan apa ya, proses. Nah, ini terus nanti ada perintah berhasil mengajukan peminjaman, silahkan tunggu konfirmasi oleh admin. Nah, seperti ini. Terus nanti dia akan pindah ke sini, ke halaman riwayat peminjam. Jadi ketika berhasil pinjam, bisa kalian arahkan ke tabel buku atau ke riwayat peminjaman. Nah, sementara saya arahkan ke sini ya, peminjaman buku ya. Seperti ini, peminjaman buku. Sekarang kita coba, kita lakukan peminjaman, pinjam, tanggalnya misalkan besok pinjam. Apa ini? Oh, ini kita belum ganti edit lagi, tadi ini harusnya peminjaman. Kita ulangi lagi, tanggal sekian peminjaman. Oke, apa ini, peminjaman buku lot 04, peminjaman buku. Oh iya, harusnya kan peminjam bukan peminjaman, makanya tadi error. Harusnya ini peminjam. Kita cek database-nya ya, udah ada apa belum. Oke, ini udah ya, ini udah ada apa namanya, datanya. Nah, sekarang kita tampilkan datanya. Jadi nanti si apa namanya, si peminjam bisa lihat itunya dia, apa namanya, statusnya dia di bagian ini, lihat peminjaman. Apa ya, kita buat ini buku, kita copy semuanya aja, terus kita buat peminjaman.php. Saya cuma butuh indeksnya aja sih ini, peminjaman. Nah, ini nanti akan tampil dari ini, akan tampil tabel peminjaman, tabel peminjaman. Order by-nya sesuai dengan tanggal peminjaman, terus yang paling terbaru DESC.
terus dia di join ke tabel buku, karena ini dia connect ke tabel buku ya ini, terus digabungkan sesuai dengan buku ID. Nah, terus biar ada tampil kategorinya, kita joinkan lagi. Ini kita ganti jadi kategori, kita ganti C. Berarti ini C, ini kategori ID. Terus kayak gini, ini nggak perlu, kita ganti jadi riwayat peminjaman buku, gini boleh. Terus nanti ini kita buat view namanya riwayat. Oke, sekarang kita buat riwayat. Kita copy aja dari view-nya si buku, dari buku. Ini kita close, ini kita close. Riwayat. Kita refresh, harusnya error. Wih, enggak dong. Nah, di sini kita ganti tadi tanggalnya. Ini sebenarnya nggak perlu. Jadi gini ya, ini kan ada kategori. Kalau ini kalian hapus, ini boleh. Kalau ingin ditampilkan. Kalau ini hapus, ini berarti nanti kalian juga hapus pun nggak masalah. Jadi yang tampil di sini nggak perlu semuanya ya. Jadi misalkan hanya sebatas judul, kemudian judul, tanggal. Jadi yang pokoknya aja yang tampilkan ke sini. Judul, kemudian tanggal peminjaman, kemudian status. Nah, gini aja, cukup segini. Itu kalau pengen tambahin silahkan. Tanggal peminjaman, kita cek. Oh iya, tadi ini kayak kita peminjaman riwayat. Oh, salah ini. Nah, ini judul, tanggal peminjaman, status. Nah, terus yang di sini bukan status ini ya, bukan statusnya si buku ya. Oh iya, berarti gini. Jadi kan gini, apa namanya, di bagian database ini kan ada status, dan ini ada buku status yang mana sama nama kolomnya. Jadi di sini agak susah. Biar lebih gampangnya lagi, untuk status yang ini kita kasih tadi status peminjaman. Jadi status yang ditampilkan di sini itu tuh statusnya statusnya buku, bukan statusnya peminjaman. Maka dari itu ini kita ganti jadi ini ya, bener yang lama berarti ini kayak gini aja. Berarti yang saya tadi inputkan diganti juga, ini ganti juga. Terus yang ini tadi mari kita ganti seperti ini. Nah, proses. Nah, kemudian ketika dia masih dalam proses, kita punya akses juga untuk membatalkan. Nah, berarti batal itu kurang lebih sama kayak, bukan hapus sih, tapi update sih. Saya ngopi perintah ini ya, biar ada notifikasi ini. Jadi ini ketika status peminjamannya itu masih proses, kita masih ada cara untuk membatalinya. Jadi nanti akan tampil kayak gini. Nah, ini nanti belum nggak tampil, status OP-nya besar. Nah, kita buat tombol ini untuk memberikan pembatalan.
Batalkan. Apa nih? Membatalkan peminjaman ini. Berarti ini masuk ke peminjam terus peminjaman terus ini ada lagi batal, terus ID-nya dia apa yang diganti, ID-nya si peminjaman ID ini, peminjaman ID kita cek apa ini, peminjaman ID error. kok error? Sebentar. Oh ini ada spasinya, itu nggak bisa. Nah kita klik, oke. Ini udah benar ya. Nah sekarang kita tinggal buat aksi aja, aksi untuk merubah statusnya ini jadi dibatalkan. Nah berarti kan kita pakai update. Kita cari perintah update dari apa ya, kategori aja. Nah ini update, kemudian peminjaman ini ada tadi aksinya, tadi apa aksinya, aksi untuk batalkan tadi apa, batal ini ya, batal. Yang diganti tadi adalah status peminjamannya, status peminjaman diganti jadi dibatalkan. Berarti tadi tambah lagi ya dibatalkan ya. Jadi saya buatnya ini improvisasi ya, sesuai dengan sistem yang pernah saya buat. Ini terus ini berarti peminjaman ID. Nah ini dia didapat dari URL get-nya dari link sini. Nah ini berarti ini kayak gini. Nah peminjaman ID kayak gini. Terus yang diupdate itu adalah tabel peminjaman, datanya ini, URL-nya ini benar. Terus nanti dia pindah ke peminjam, terus pindah ke riwayat. Anda telah membatalkan peminjaman buku. Sekarang kita cek ya. Kita batalkan, yakin. Apa ini? Oh masih ada yang tipu nih, digital library riwayat. Tapi ini udah ganti ya. Peminjaman. Oh peminjaman. Tadi itu nama view-nya, berarti ini kita ganti jadi peminjaman. Ini nama foldernya, ini nama controllernya. Kita ulangi lagi. Coba kita pinjam ini. Nah sekarang kita akan coba membuat satu lagi konfirmasi kalau sudah ini ya. Jadi tambah lagi jika sudah mengajukan, tidak bisa mengajukan lagi. Nah caranya berarti di bagian sini tadi ini kita butuh ini lagi, pas input ini kita butuh perintah if untuk ngecek. Caranya berarti kita butuh konfirmasi dulu. Jadi gini, ketika pada ketika buku dengan ID 2 ini yang tadi kan ini ya, jadi ketika buku sepatu ayah ini ada di tabel peminjaman dengan status proses, maka kita tidak bisa melakukan peminjaman buku ini.
Nah, berarti kita butuh ceknya seperti ini. Saya ngopi aja dari cek yang lama. Ceknya nah ini, kemudian yang ini. Jadi dari tabel peminjaman cari berdasarkan satu buku ID-nya. Pertama buku ID-nya, biar lebih enak ini tak ganti ini aja ya, kayak gini aja ya, atau kayak gini aja, gini biar lebih enak dilihat. Terus kasih gear lagi status peminjaman, kemudian dia masih proses. Ketika masih proses, cek. Jadi ketika cari tabel peminjaman ini nih, terus kalau dia nol berarti kan belum, berarti dia bisa menjalankan. Else berarti dia sudah akan bisa. Anda sudah mengajukan pinjaman. Nah, seperti ini kita cek ya, harusnya ini kan udah ngajuin nih. Kita cek harusnya ini nggak tampil. Nah, ini harusnya ini, jadi tidak ada double lagi. Kalau kita batalkan dulu, oke, terus kita pinjam lagi, nah dia baru bisa. Oke, sampai sini untuk video peminjamannya. Jadi nanti masih ada satu lagi, itu bagian ini ya, ini kan bagian si peminjam. Nah, sekarang nanti bagian si petugas yang mau verifikasi, ini nanti lebih mudah harusnya.